Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Janet Arlisha Putri dengan NIM 2153020111171. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja dengan beberapa topik. Yang pertama, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja, lalu yang kedua, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang ketiga, ada manfaat keselamatan dan kesehatan kerja, yang keempat, faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir, prinsip-prinsip program keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada pengertian dan penyebab menurut Mangkunegara. Nah, menurut Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat yang makmur. Nah, menurut Mangkunegara ada indikator penyebab keselamatan kerja, yaitu keadaan tempat lingkungan kerja yang meliputi pertama, penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya kurang diperhitungkan keamanannya. Lalu yang kedua, ruang kerja yang terlalu padat dan sesak. Dan yang ketiga, pembuangan kotoran dan limbah yang tidak pada tempatnya. Lalu ada pemakaian peralatan kerja. Dan yang selanjutnya, pengaman peralatan kerja yang sudah usang atau rusak. Dan yang terakhir, penggunaan mesin alat elektronik tanpa pengaman yang baik untuk pengaturan penerangan. Nah, untuk selanjutnya akan membahas mengenai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ada 3 tujuan utama dari penerapan K3, yaitu yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, lalu menjamin sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Lalu ada tujuan lain dari keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, mencegah timbulnya berbagai macam penyakit akibat bekerja, lalu melakukan pengendalian terhadap risiko yang ada di tempat kerja, lalu mencegah kerugian akibat terjadinya kecelakaan kerja, lalu ada menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Lalu, manfaat keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, manfaatnya sendiri ada dua, yaitu manfaat bagi individu dan manfaat bagi organisasi. Nah, untuk individu yaitu memahami bahaya dan risiko dari pekerjaannya, lalu dapat melindungi rekan kerjanya dari risiko kecelakaan kerja. Yang ketiga, memahami hak dan kewajibannya, khususnya dalam peraturan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan yang terakhir, mampu berpartisipasi untuk membuat tempat kerjanya lebih nyaman begitu. Lalu bagi organisasi sendiri, yang pastinya produktivitas semakin optimal, menurunkan biaya kesehatan asuransi yang timbul, lalu mampu tetap melanjutkan bisnis dan melindungi nilai saham dari dampak yang ditimbulkan akibat kecelakaan ataupun penyakit akibat bekerja, lalu mendapatkan citra positif dari masyarakat tentunya. Nah, untuk yang selanjutnya akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi, untuk mengurangi bahkan meniadakan kecelakaan kerja, maka perusahaan kontraktor seharusnya mematuhi aspek pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor manusia. Faktor manusia disebabkan oleh kelainan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Kelainan tersebut dikarenakan ketidaksengajaan ataupun dengan sengaja menimbulkan kecelakaan tersebut. Nah, lalu selanjutnya faktor mekanik atau peralatan. Nah, faktor mekanik atau peralatan sendiri mendukung pekerjaan konstruksi sangat berpengaruh ya dalam keselamatan kesehatan kerja, terutama peralatan-peralatan berat.
Penggunaan peralatan harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pekerja. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya sehingga tidak menimbulkan kecelakaan kerja. Lalu, selain faktor manusia dan peralatan, ada faktor alam. Nah, faktor alam atau cuaca merupakan faktor yang tidak dikehendaki dan tidak diketahui kapan terjadinya dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi. Faktor tersebut sangat berpengaruh dalam keselamatan dan kesehatan kerja, terutama karena kejadiannya yang tidak terduga. Nah, yang terakhir ada faktor manajemen perusahaan. Faktor manajemen perusahaan diindikasikan sebagai akar dari permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja. Faktor tersebut merupakan kebijakan dari manajemen perusahaan. Nah, perusahaan sudah seharusnya menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja agar dalam pelaksanaan konstruksi tidak menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja begitu. Oke, selanjutnya ada prinsip program keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, secara keseluruhan, prinsip K3 itu ada perlindungan pekerja yang sejalan dengan filosofi paling dasar dari K3 sendiri, dan untuk melindungi integritas dan kesehatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya begitu. Nah, ada 8 prinsip K3 yang harus dipenuhi. Di antaranya, yang pertama, keselamatan adalah tanggung jawab moral. Yang kedua, keselamatan adalah budaya, bukan sekadar program. Yang ketiga adalah K3 adalah tanggung jawab manajemen. Yang keempat, pekerja harus diberikan pelatihan atau dibina untuk bekerja dengan aman. Yang kelima, K3 adalah cerminan kondisi ketenaga kerjaan. Yang keenam, semua kecelakaan dapat dicegah. Dan yang ketujuh, program K3 bersifat spesifik. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, K3 baik untuk bisnis. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.